Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, mahasiswa dan mahasiswi pada semester 7 ya? Nah, tidak terasa ya. Rasanya baru kemarin kita bertemu pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, dan sekarang kita bertemu pada mata kuliah sistem balas jasa dan diklat ya. Dan mata kuliah ini mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan merupakan mata kuliah konsentrasi ya pada konsentrasi manajemen SDM ya. Jadi semester 7 itu difokuskan pada berbagai mata kuliah SDM. Barangkali pada mata kuliah manajemen SDM sebelumnya juga pernah dibahas ya, karena fungsi-fungsi manajemen SDM itu ada 6. Yang pertama pengadaan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, ya, dan lain sebagainya sampai pemutusan hubungan kerja. Fungsi yang pertama pun memiliki beberapa dimensi dan indikator yang diantaranya karena fungsi MSDM yang pertama itu pengadaan tenaga kerja dari mulai job analisis ya, perencanaan SDM, job analisis, kemudian rekrutmen, placement, job orientasi, itu beberapa dimensi indikator dalam pengadaan tenaga kerja, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu pemeliharaan tenaga kerja SDM, pemeliharaan SDM ya, yang di dalamnya ada dimensi dari job komunikasi, job kompensasi, diklat. Nah, jadi sistem balas jasa ini termasuk dalam job kompensasi dan juga pendidikan dan pelatihan itu berada pada fungsi MSDM yang kedua gitu ya. Nah, karena ini konsentrasi, jadi skill, kepakaran, knowledge dari mahasiswa ini setelah keluar itu menjadi ahli atau fokus di manajemen SDM, maka dalam konsentrasi MSDM beberapa pokok bahasan atau fungsi-fungsi dari MSDM itu diperdalam lebih dalam lagi ya, kedalaman dan keluasannya sehingga Anda betul-betul di bidang manajemen SDM itu ahli. Nah, gitu. Dari dalam diklat itu tidak, kalau di manajemen SDM kan hanya mengenal per satu pokok bahasan gitu. Kalau di sini ini per satu semester kita dalami lagi. Walaupun di sini ada 2 dimensi dari fungsi pemeliharaan tenaga kerja yang kita pelajari ya. Salah satunya atau 2 diantaranya adalah job kompensasi atau kita sebut di sini sistem balas jasa dan diklat ya, pendidikan dan pelatihan. Satu lagi job komunikasi sebetulnya include saja dalam diklat dan kompensasi juga bisa kita bahas ya, gitu. Nah, maka dari itu mahasiswa dan mahasiswi semester 7 tentu saja tidak hanya sistem balas jasa dan diklat ya, ada psikologi SDM, kemudian juga performa appraisal ya, kinerja karyawan, kinerja para pegawai ya, itu yang dulu di manajemen SDM juga sama menjadi pokok bahasan, tetapi di konsentrasi ini karena Anda memilih konsentrasi manajemen SDM itu menjadi sebuah mata kuliah yang harus ditempuh dan diselesaikan dalam satu semester. Nah, ini semakin kedalaman keluasannya semakin dalam ya dan semakin luas karena dijadikan satu mata kuliah yang harus didalami dan dipahami, dipelajari selama satu semester, begitu ya. Nah, itu kurang lebih prolog untuk mata kuliah konsentrasi manajemen SDM
khususnya pada sistem balas jasa atau job kompensasi, ya lebih tepatnya job kompensasi kalau dalam fungsi-fungsi MSDM itu ya gitu. Begitupun nanti kalau memilih mata kuliah konsentrasi yang lain, ya misalnya konsentrasi manajemen keuangan. Sama jika di manajemen keuangan Anda belajar fungsi-fungsi MSDM, itu bagaimana menghimpun dana, mencari dana, kemudian bagaimana menggunakan, mengalokasikan, membuat anggaran dana, kemudian bagaimana juga membagi laba. Nah, tapi sekarang mungkin menjadi sebuah mata kuliah ya, misalkan proses funding atau penghimpunan dana menjadi sebuah mata kuliah, atau mungkin portofolio keuangan menjadi sebuah mata kuliah. Sama ya, di konsentrasi itu diperdalam. Baik, kita langsung saja kepada pokok bahasan kita adalah sistem balas jasa atau kompensasi dan iklan. Kita pahami bahwa yang namanya pegawai itu ya pasti semuanya juga menginginkan sebuah kompensasi. Kalau kita yang awam mengenalnya uang ya, upah ya gitu. Uang kompensasi. Kalau ada orang dulu nyari pekerjaan, katanya pekerjaan banyak ya, nyapu halaman jalan juga itu pekerjaan. Tapi siapa nih yang memberikan kompensasi atau upahnya? Memang si uang bukan segalanya ya, karena banyak juga orang yang punya uang tidak menemukan kebahagiaan, ada juga yang menemukan juga. Uang bukan segalanya, tapi ternyata dengan uang semua permasalahan juga bisa terselesaikan ya. Jadi maka dari itu tetap saja kompensasi ini perlu kita pertimbangkan, apalagi jika kita merunut kepada hasil riset dan teori beberapa pakar, atau khususnya riset saja ya yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita juga di perpus. Kalau Anda baca, ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Nah, di situ dikatakan bahwa ternyata pengaruhnya sangat positif dan signifikan, bahkan di sarannya pimpinan dan manajemen disarankan untuk memperhatikan kompensasi baik yang direct maupun indirect, kemudian tunjangan-tunjangannya. Nah, ini artinya berarti kinerja itu, kepuasan kerja itu, kemudian juga prestasi kerja itu bisa meningkat jika kompensasinya diperhatikan. Nah, diperhatikan tidak hanya dinaikkan besar kecilnya, tetapi standar pemberiannya berdasarkan hal-hal yang objektif, bukan beda saudara atau apa gitu. Kemudian juga dasar pemberiannya, kemudian waktu pemberiannya juga sesuai dengan standar operasional prosedur. Kalau memang gajiannya setiap tanggal 25 ya selalu tepat tanggal 25, kalau tanggal 28, 28, kalau tanggal 2, tidak harusnya tanggal 2, kadang-kadang mulur tanggal 11, kadang-kadang mulur ke tanggal 15, harusnya tanggal 25 mundur ke tanggal lintas bulan. Nah, ini kan tidak baik ya, sehingga nanti akan menurunkan prestasi kerja, menurunkan motivasi, menurunkan kepuasan kerja, dan menurunkan kinerja karyawan atau kinerja pegawainya. Nah, ini juga yang sering dilakukan dalam konsentrasi MSDM untuk riset-riset skripsi ya. Nah, ini juga menjadi bahan. Jadi pada saat Anda nanti melakukan riset, tidak ada salahnya apa yang dipelajari di sini bisa menjadikan sebuah bahan, sebuah dasar atau landasan empiris ya. Bahkan jika hari ini terjadi di instansi Anda, apa yang Anda rasakan juga seperti itu, misalnya ya di beberapa instansi itu atau perusahaan, para karyawannya menjadi leha-leha, menjadi tidak bersemangat. Artinya tidak bersemangat berarti motivasi itu variabelnya ya kalau di MSDM itu, karena ada dimensi motivasi pada fungsi yang keempat MSDM itu ya. Itu. Atau kita sebelum ke sini bisa saja ya kita review dulu nih, bentar ya. Untuk apa? Untuk ini apa tuh?
ke manajemen SDM-nya ya gitu. Kenapa? Karena perlu juga nih ada benernya juga nih karena sebelumnya itu fungsi-fungsi mungkin Anda juga sudah sedikit agak lupa atau mungkin jadi saya sebelum ke SDM kita coba buka dulu nih share screen ini ya. Oke, bentar. Share screen yang jadi kita overview dulu nih ke manajemen SDM. Nah ini, nah coba kita lihat. Nah ini fungsi operatif MSDM. Nah tadi pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemberian balas jasa, kemudian integrasi, pemeliharaan tenaga kerja dan pemisahan tenaga kerja. Nah ini pemberian balas jasa itu ternyata ada di fungsi MSDM yang ketiga ya. Kalau diklat itu ada di fungsi yang kedua di pengembangan tenaga kerja. Coba kita masuk. Nah, ini pengadaan tenaga. Mungkin ini juga dipelajari ya, tapi di mata kuliah yang lain jadi mata kuliah. Nah, ini nih pendidikan dan pelatihan yang jadi mata kuliah pada kesempatan hari ini, pendidikan dan pelatihan, training and development ini dimensi dari fungsi pengembangan tenaga kerja. Jadi dikembangkan, diupgrade, gitu, diupdate, gitu ya, melalui pendidikan dan pelatihan. Nah ini balas jasa itu dari fungsi MSDM yang ketiga, ini ya. Nah, jadi yang pelajari ini adalah di sini di balas jasa. Oke. Nah ini barusan kita lagi bincang tentang di suatu instansi atau perusahaan terjadi sebuah penurunan apa itu prestasi kerja ya, prestasi kerja misalkan jadi leha-leha, jadi tidak bersemangat. Nah itu kalau tidak bersemangat itu kan variabelnya bukan tidak bersemangat tapi variabelnya mungkin motivasi ya kan menurun. Nah ini ada di integrasi, ada mencakup motivasi kerja. Nah apa yang Anda rasakan atau itu menjadi sebuah landasan empiris atau dasar ya, nanti akan masuk di latar belakang kalau dalam penelitiannya bahwa terjadi penurunan prestasi kerja, kemudian motivasi menurun, pegawai yang selalu datang tepat waktu malah ngulur ya, selalu kesiangan, bahkan selalu pulang sebelum jam kerja, kemudian juga pekerjaan yang harusnya beres tepat waktu berminggu-minggu belum beres. Nah itu sebuah permasalahan yang terkadang di instansi kita terjadi. Nah kemudian Anda penasaran apa yang mengakibatkan kondisi karyawan ini seperti itu. Nah kemudian ada dugaan-dugaan hipotesis variabel X-nya independennya. Wah diduga karyawan kita ini menjadi leha-leha, menjadi malas ke kantor, pekerjaan menjadi lambat beres, kayaknya ini pimpinannya nih yang sekarang ini galak, yang sekarang ini tidak disiplin, yang sekarang ini tidak berwibawa, tidak kompeten. Ah, berarti di situ variabel independennya kepemimpinan. Berarti pengaruh, misalkan kalau judul skripsi Anda, kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. Tapi kalau tadi yang jadi variabel Y permasalahan yang kuatnya, misalkan prestasi menurun, kemudian ya itu menjadi prestasi kerja, berarti pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, misalkan tadi ada yang di koperasi nih observasinya, para pengurus dan para pengelola ini kok menjadi lambat ya melayani anggota. Kemudian juga kok anggota ada yang sudah datang ke kantor koperasi tapi pengurusnya belum pada datang. Biasanya nggak seperti ini, tapi kenapa kok seperti ini? Nah, berarti variabel yang tadi itu variabel misalkan kinerja atau misalkan prestasi kerjanya menurun ya, prestasi kerjanya menurun. Nah, kenapa nih? Oh, karena kompensasinya kurang, belum dibayar-bayar. Oh, berarti pengaruh kompensasi terhadap
prestasi kerja pengurus pada koperasi. Nah, gitu ya. Boleh nggak Anda nanti kan koperasi tersebut akan mengakibatkan kepuasan anggotanya jadi tidak baik nih, karena pelayanannya kayak tadi prestasi pengurusnya menurun yang awalnya diakibatkan kompensasi telat dibayar. Kemudian peneliti berikutnya meneliti bahwa ada kepuasan anggota yang tidak tercapai gara-gara pelayanan pengurus tadi. Pertama, sudah diteliti oleh orang MSDM pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja pengurus misalkan. Kemudian konsentrasi yang memilih manajemen pemasaran memilih lagi judulnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan anggota. Gitu. Jadi berantai sebenarnya. Tadi pengurus itu kurang baik memberikan pelayanan terhadap anggota, bagi orang MSDM itu bisa masuk variabel prestasi kerja pengurus. Kenapa bisa menurun tidak biasanya? Wah, diduga ini ada kepemimpinan yang tidak baik, ada konflik. Oh, berarti pengaruh konflik kerja terhadap prestasi kerja pengurus. Atau ada gaji tadi diduganya itu yang belum dibayar atau kecil, tidak UMR. Berarti pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja pengurus. Atau mau dipilih independennya dua-duanya, pengaruh di kepemimpinan dan kompensasi terhadap prestasi kerja pengurus. Nah, itu untuk orang MSDM. Di kasus yang sama, muncullah gara-gara prestasi kinerja pengurus itu mengakibatkan pelayanan yang lambat terhadap anggota, sehingga anggota pada protes dengan pelayanan tadi, dan dia tidak puas. Nah, bagi Anda yang konsentrasinya manajemen pemasaran, itu bisa diambil pengaruh pelayanan terhadap kepuasan anggota pada koperasi yang sama. Jadi objek risetnya sama di koperasi yang sama, tapi model variabel yang diteliti dan konsentrasinya berbeda. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi karena sekarang kita belajarnya di sini yang prodi inginkan bahwa yang jadi mata kuliah itu adalah ini balas jasa ya, kompensasi dan diklat nanti. Jadi yang dipelajari adalah ini. Nah, sebetulnya secara manajemen SDM konsentrasi ini saling berhubungan ya. Kayak di fungsi yang pertama ini pengadaan tenaga kerja ya. Ini ada 5 fungsi: perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, penempatan. Ini kita bisa bayangkan penempatan kerja tidak baik, bahkan orang yang ditempatkan kok belaha-bloho gitu, nggak sesuai, tidak the right man on the right job, tidak the right man on the right spot. Artinya kok tidak paham dengan pekerjaannya, tidak mumpuni, tidak piawai. Oh, kenapa ya bisa begitu? Oh, pantesan Kapungkurge saat perekrutannya dia mah sebenarnya tidak layak, cuma karena saudaranya anu, nah misalnya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebuah penelitian benar tidaknya dengan judul misalkan pengaruh, kalau kuantitatif ya, pengaruh penarikan atau pengaruh rekrutmen terhadap penempatan kerja karyawan. Studi kasus pada PT KHT wilayah Sumedang misalnya itu. Jadi misalkan dia butuh 100 orang operator, 50 laki, 50 perempuan gitu kan, yang dengan job spesifikasi harus mampu ini. Ternyata setelah direkrut, ditempatkan sebagai operator, kok dia nggak ngerti dengan pekerja, bahkan nulis pun, membaca pun dia buta huruf misalkan. Oh, ternyata di syarat penarikan pegawai mesti SMA, ternyata dia SD dan membaca menulisnya kurang baik. Kenapa kok bisa lolos? Karena dalam penarikan pegawai, walaupun sudah ada standar, mereka melanggar. Kenapa? Mungkin misal pakai uang, mungkin pakai apa misalnya. Benar tidaknya ya nanti di hasil penelitian gitu. Jadi sebelum memasuki kepada pokok bahasan kita, sistem balas jasa dan diklat, saya ingin ingatkan bahwa sebetulnya tidak hanya untuk memperdalam dan keluasan tentang konsentrasi MSDM saja pada mata kuliah konsentrasi ini, pada semester konsentrasi ini, tetapi juga menyiapkan
variabel permasalahan untuk persiapan Anda nanti riset. Karena pada akhir semester 7 ini, pasti Anda itu dituntut untuk memberikan sebuah ajuan judul ya sebelum penelitian dan pengajuan seminar proposal gitu ya, seminar proposal skripsi gitu. Jadi Anda karena ada di bidang konsentrasi MSDM, ya judul-judulnya harus berhubungan dengan konsentrasi Anda, manajemen SDM. Walaupun memang kalaupun mau pindah karena memang permasalahannya seperti A atau B, ya di kita masih dipersilahkan. Walaupun sebetulnya tidak ada alasan kalau konsentrasi manajemen SDM, ya pencarian nanti saat observasi masalah pada objek itu harus mencari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan variabel-variabel tentang fungsi-fungsi MSDM. Tidak boleh tadi ke pelayanan, tidak boleh nanti ke produk, ke promosinya. Kenapa? Karena Anda menyatakan konsentrasi Anda manajemen SDM. Loh, Pak, jangan begitu, da abdi mah masuk ke MSDM itu sanes hoyong. Emang dari awal juga saya pinginnya keuangan, saya pinginnya pemasaran, tapi karena jumlahnya kuotanya kurang, maka saya dipaksakan bergabung ke MSDM. Nah, betul. Maka dari itu biasanya ya silahkan masuk konsentrasi ke MSDM, judul mah mangga dipersilakan. Walaupun itu sebetulnya pembohongan publik Pak Tojaiyah dengan hati kita ya, hati Anda. Tapi tadi itu biasanya dari bagian keuangan, kami ayah konsentrasi naduaan, jadi sumber uangnya dari berdua mungkin ya, tapi pembayaran ke dosen tetap sama sehingga tidak memenuhi kuota minimal 10 orang gitu di konsentrasi itu. Sehingga walaupun Anda yang minatnya ke pemasaran cuma ada 2 orang, tidak diadain, nah, sehingga Anda harus bergabung ke MSDM. Walhasil hati Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ingin pemasaran, konsentrasi Anda malah dipaksa ke MSDM. Maka dari itu biasanya berdasarkan itu dosen memaklumi. Jadi ya udah Anda MSDM tapi judul pemasaran ya sok aja mangga. Cuma nanti berarti ujiannya menggunakan bahasan dari konsentrasi MSDM, tidak apa-apa ya. Itu ini banyak sekali nih yang dari MSDM itu nanti judul-judul bisa tidak hanya jangan bergelut di kinerja aja, itu kinerja itu ada di fungsi ini di fungsi integrasi itu ada kebutuhan karyawan, misalkan pengaruh kepemimpinan terhadap kebutuhan karyawan, walaupun variabel kebutuhan ini jarang dijadikan judul ya, karena bicara kebutuhan kan sifatnya apa ya, waduh akan berbeda-beda dan di situ kebutuhan itu akan sangat kompleks gitu, jarang misalnya motivasi, kepuasan, disiplin, partisipasi kerja, kemudian komunikasi kerja ya, tadi kesehatan dan keselamatan kerja. Misalkan pada saat Anda berkunjung ke CPA bidang konstruksi misalkan ya, pemborong gitu ya, bangun konstruksi misalkan di furniture, Anda objeknya mau di situ, saat observasi aduh itu pegawai jadi sepatu acan nyeker gitu, beberapa di helm, bajunya pun bukan yang standar misalkan, waduh itu kesehatan dan keselamatan kerjanya terancam, itu muncul permasalahan tuh. Jadi jika Anda mau teliti udah muncul tuh permasalahan empirisnya. Oh, ditemukan misalkan masih ada para pegawai yang tidak memenuhi standar, diantaranya tidak pakai helm, kerja proyek, kadang-kadang ngaduk, istilah nama ngaduk juga nyeker, pakai sepatu, itu kan berbahaya tuh. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti Anda menduga lagi saat observasi, oh pemimpinnya nggak peduli, yang punyanya nggak peduli, oh ternyata nggak ada dananya atau apa gitu ya. Biasanya kalau pemimpinnya nggak peduli ya pengaruh kepemimpinan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, nah, gitu ya. Gitu. Konflik kerja juga ini kan kalau Anda observasi ke berbagai perusahaan saya kira selalu ada saja konflik kerja itu ya antara sejawat kemudian sejawat dengan
bukan sejawat ya, yang kita dengan atasan atau kita dengan bawahan juga atau kita dengan sejawat itu sering ya terjadi konflik-konflik seperti ini, dan pasti akan mengakibatkan kinerja yang menurun kan. Misalkan pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan ya gitu. Pengaruh konflik kerja terhadap motivasi juga pasti ya, gara-gara konflik kan si temannya itu jadi males kerja, pingin dipindahin di tempat lain. Kenapa? Karena ngerasa nggak nyaman di situ karena terjadi konflik, dia pingin dipindahin. Nah ini kan perlakuan, kalau ini didiamkan saya kira yang rugi perusahaan karena kinerjanya jadi kurang baik, pada akhirnya pelayanan kurang baik, kemudian customer pada hilang, nasabah pada hilang, yang rugi juga perusahaan. Sehingga jika benar permasalahannya seperti itu, problem solvingnya seperti itu, maka pihak manajemen harus mengambil decision maker atau pengambilan keputusan yang mampu menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi jadi dia problem solver gitu ya, artinya decision maker dengan problem solver, bukan apa ya, artinya bukan problem maker gitu ya, membuat tambah masalah, tetapi menyelesaikan, membuat solusi dari permasalahan yang ada, yaitu konflik tadi, misalkan yang ini dirotasi ke sini gitu kan, atau mungkin dengan diklat. Nah, karena diklat pun bisa menyelesaikan konflik kerja. Cuma nanti ada model diklat seperti apa. Misalkan outbound itu yang penyelesaiannya itu misalkan menjadi sebuah tim, kekompakan. Yang tadinya di kantor ada konflik, bisa saja kan dengan secara tidak sengaja karena dia satu tim, misalkan dalam ini saja permainan apa itu? Ini pipa aqua yang kosong, pipa paralon yang berapa in, 5 in, misalkan dibolongin gitu ya, terus suruh diisi air, di dalamnya ada bola pingpong itu yang harus naik ke atas. Itu susah naiknya karena paralonnya dibolongin. Nah, si tim kita itu ya harus menutup kan, menutup bolongan-bolongan itu. Nah, dengan tangan, dengan kaki, kadang-kadang karena bolongannya banyak. Nah, pada saat yang konflik itu nggak sengaja gitu, seolah-olah tidak random gitu ya, pemilihan kelompoknya, ternyata satu tim awalnya ogah-ogahan karena dia sejak di kantor juga terjadi konflik, tetapi begitu kita ada di kelas seperti itu juga dia nggak mau satu tim dengan mereka. Tetapi saat dicoba, kemudian ada permainan seperti tadi, dengan sendirinya dia ayo tutup yang ini, tutup yang ini. Nah, dengan sendirinya dia akan suasananya menjadi mencair dan tanpa disengaja menjadi. Ini ada model-model diklat tertentu ya yang bisa mengakibatkan kekompakan itu muncul kembali, leadership itu muncul, saling tanggung jawab itu muncul karena ingin mengeluarkan bola pingpong dari situ, terlepas ada konfliknya dilupakan, di situ menjadi sebuah kekompakan tersendiri. Nah, begitu pula dengan sendirinya, ya ini juga salah satu model ya bagaimana untuk penyelesaian konflik. Ada juga yang memang selesai dimusyawarahkan, ada juga memang yang selesai untuk sekedar saling memaafkan, bersalaman atau bagaimana lah. Baik, interview ini saya kira cukup ya karena sebetulnya ini sudah disampaikan dalam mata kuliah manajemen SDM. Maka dari itu untuk mengikuti mata kuliah konsentrasi khususnya pada mata kuliah sistem balas jasa dan diklat ini, Anda semua mahasiswa dan mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah manajemen SDM. Sudah barang tentu ya, jika Anda semua mahasiswa dan mahasiswi ini belum lulus, saya kira tidak bisa mengontrak konsentrasi MSDM ini ya. Karena dasarnya tadi ada di mata kuliah tadi. Baik, kita mulai saja. Kompensasi, siapa sih yang nggak paham atau nggak kenal dengan kompensasi ya? Seperti yang tadi saya bilang bahwa ada orang nyari kerjaan banyak, punya pengalaman, beresin
apa tuh rumah orang, kemudian cuma ada nggak yang mau gajinya kan gitu ya, suka bilangnya gitu. Ada ya yang mau bayar balas jasanya, ada yang nggak mau bayar kompensasinya gitu ya. Nah, jadi uang itu masih menjadi daya tarik. Buktinya tadi orang hari gini banyak yang nyari kerjaan kan, entah itu sekedar kuli, kemudian kuli bangunan dan yang lainnya. Padahal banyak juga rumah-rumah yang belum beres. Kalau nyari kerjaan tuh beresin aja rumah. Cuma kan yang jadi daya tarik maksud dari nyari kerja itu adalah uang gitu ya, kompensasinya. Nah, jadi uang ini menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Jadi bukan sekedar nyari kerja gitu kan. Nah, jadi daya tarik uang atau kompensasi gitu. Bahkan tidak sedikit pada saat kuli bangunan kerja kemudian bayarannya tidak sepadan atau kecil lah sebut ya, mereka mencari lagi pekerjaan yang lain kan gitu. Jadi artinya uang di sini yang menjadi daya tarik yang sangat signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Bohong jika atau sangat kecil kemungkinan ya jika orang yang bekerja itu tidak butuh uang, terkecuali memang dia mau mengaktualisasi dirinya sebagai orang yang bersosial, tapi sangat jarang saya kira ya, karena di dunia ini orang banyak kebutuhan, banyak keinginan, entah itu di keluarganya dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, entah itu keinginan-keinginan yang sifatnya terus berkembang. Karena saat sebelum punya motor kita pengen motor, berarti kita ekstra kerja untuk mendapatkan uang tersebut dalam rangka memfasilitasi keinginan kendaraan tadi. Begitu uang itu sudah terpenuhi dan apa yang dibutuhkan sudah terpenuhi, ternyata keinginan itu berubah. Motornya bukan yang gini, pingin yang gede, pingin yang mana, model yang terbaru. Nah ini. Nah, sudah terpenuhi pun itu menjadi berubah. Apa yang diinginkan? Mungkin kendaraan roda 4. Nah, di situ menjadi ekstra lagi pencarian seseorang. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah bekerja di sini masih bekerja juga di tempat lain. Untuk apa? Ini yang menjadi daya tariknya itu adalah sebenarnya bukan pekerjaannya, tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang untuk standarnya itu kan uang. Nah, kenapa uang? Memang dulu itu, nah ini balik lagi ke dasarnya ke ekonomi mikro ya. Dulu memang sebelum ada uang sebagai alat tukar, itu barter, ya kan? Yang punya jagung barter dengan kacang panjang, misalkan yang punya laptop tukar dengan orang karena saya butuh mobil tukar sama eh, orang yang bikin mobil. Tapi kan kita juga sulit ya saat kita punya laptop butuh mobil, tapi orang itu nggak punya mobil, punyanya motor. Untuk pertukarnya itu susah gitu. Makanya diciptainlah alat tukar yang bisa kemana-mana. Ya itu yang disebut dengan uang. Maka dari itu kadang kita saat memikirkan uang yang menjadi tarik itu seolah-olah kita ini menjadi kubu dunia gitu ya, atau apa ya, seolah-olah, tetapi kan kita juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar. Nah, yang menurut kita adalah kubu dunia itu, manakala kebutuhan standar itu sebetulnya sudah terpenuhi, di atas, bahkan sudah terpenuhi juga di atasnya, dia masih tetap gitu. Tapi kalau kita memang kebutuhan standar saja untuk makan minum juga kurang, terus kita juga nggak hubungannya nggak mencari, ya salah juga karena tidak memenuhi kewajiban kita gitu ya. Oke, kita semua saya rasa sependapat ya dengan yang pertama bahwa uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Jadi orang bekerja itu memang dalam rangka mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang. Kenapa uang? Karena uang bisa eh, bertukar kemana-mana gitu, bisa untuk beli makanan, bayar uang sekolah, karena menjadi alat yang disepakati untuk transaksi. Bisa juga jadi bahkan kalau Anda dikasih barang ya saat bekerja, misalkan dikasih mentahnya, padahal kan Anda butuh beras, butuh sembako, butuh minyak, tapi kadang-kadang Anda nggak mau pingin mentahnya saja, karena saya paham bahwa Anda pun butuh tadi beras, tapi mungkin di rumahnya sudah ada, dan Anda butuh
untuk misalkan bayar pajak motor, pajak mobil. Nah, kalau yang disebut mentahnya itu kan uang itu masih bisa kemana-mana gitu ya. Jadi tadi tidak dipungkiri ya bahwa uang itu menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Yang hari ini kerja di kecamatan, yang hari ini kerja di BKKBN, kemudian yang hari ini kerja di Pemda juga sama. Coba sekarang nggak digaji saja 1 bulan, 2 bulan udah rame kan protes. SPP telat dibayar, sertifikasi guru telat dibayar, rame kan. Nah ini kan jadikan bahwa uang menjadi daya tarik. Padahal untuk kebutuhan pangan sandang itu sebetulnya sudah terpenuhi kebutuhan pokok ya. Nah, tapi kan dia banyak kebutuhan anak kuliah, kemudian Anda juga kuliah lagi misalkan, kemudian juga pajak motor, kendaraan, yang punya mobil lebih lagi, pajak kendaraannya lebih besar lagi. Baik, ini sepakat ya. Yang pertama, uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Ya memang meskipun terkadang bukan dipandang sebagai yang utama. Kenapa? Karena tadi saya bilang, uang itu bukan segalanya. Ya, jadi kenapa uang itu bukan segalanya? Ya banyak orang juga yang bahagia tanpa uang. Orang juga punya rumah gubuk juga nggak punya uang, dia bahagia, tergantung pola pikirnya. Dan banyak juga orang yang punya banyak uang, dia belum tentu misalkan. Nah artinya tadi uang bukan segalanya, tapi banyak segala hal atau permasalahan yang mampu dan bisa terselesaikan dengan uang. Artinya apa? Meskipun terkadang bukan dipandang sebagai yang utama, namun melalui kepemilikan uang, setiap manusia bisa merefleksikan apresiasi mereka untuk semua hal. Mulai dari kepemilikan fisik, kebahagiaan, ya. Nah, karena Anda nikah pun kan tetap butuh uang, ya, butuh biaya yang lain-lain, hingga kenyamanan. Kadang kan nyaman ya kalau kita punya uang. Kalau kita sudah nggak punya tanggal sekian gitu, kadang-kadang udah nggak nyaman nih, udah bingung, kebutuhan masih banyak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian definisi dari kompensasi itu saya kira Anda juga sudah bisa mendefinisikan ya, apalagi sudah pada bekerja. Jadi total seluruh imbalan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai pengganti jasa, makanya suka disebut sistem balas jasa. Ya, atau kompensasi, job kompensasi, atau gaji, upah lah itu nanti ke jenis-jenisnya ya. Nah, balas jasa yang diberikan oleh organisasi, perusahaan, atau instansi tempat Anda bekerja kepada pegawai atau karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Ya. Kadang-kadang non-finansial ya, ini nama besar perusahaan saja itu merupakan sebuah kompensasi ya, yang besar. Misalkan kerja di BRI dengan kerja di koperasi, itu mendapatkan sebuah kompensasi balas jasa non finansial. Kadang-kadang orang kan semangat dan bangga, apalagi yang belum nikah, saat ditanya calon mertuanya, dia kerja di mana? Di BRI. Oh, PNS, ASN. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri instansi tempat kerjanya, dan itu merupakan juga bagian dari kompensasi ya yang non finansial. Dan banyak hal ya, misalkan juga proteksi dari perusahaan Anda, terlepas dari proteksi kasus hukum, kemudian perkara hukum atau kesehatan dan yang lainnya ya. Jadi kalau sakit, bahkan bukan hanya Anda sebagai karyawannya, ke atas 3 generasi, ke bawah 3 generasi, ke atas. Apabila ibu Anda sakit pun tidak hanya keluarga Anda, keluarga inti, anak dan istri, ibu, bapak, nenek, kakeknya, karena 2 generasi ke atas, itu kalau sakit juga diprotek. Itu kan sebuah balas jasa yang luar biasa bisa dirasakan, dan memang kalau yang sudah tidak bersifat finansial langsung gitu ya setiap bulan, tetapi protek itu tidak langsung dan non finansial, ya kadang-kadang bisa non finansial kalau mau dihitungkan, tetapi kan itu tidak tiap bulan ya diterima, berbeda dengan upah, bahkan ke bawah ke
cucu kita, ke buyut kita diprotek, misalnya seperti itu. Nah, jadi balas jasa yang diberikan oleh organisasi perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap, itu ya. Nah, fungsi kompensasi apa? Nah, jelas ya, orang nggak mau nggak ada kompensasi ya bekerja. Jadi kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan, dan perusahaan pun bisa nyepret, bisa memberikan punishment karena ada reward, ada kompensasi yang jelas ya. Faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Nah, kalau nggak ada gajinya, orang nggak mau kan kerja. Anda nggak mau kerja di ASN, manakala sistem penggajiannya. Nah, salah satu sekarang yang selalu berebut menjadi ASN itu adalah sistem penggajiannya, ya. Bahkan pada saat fungsi yang keenam di manajemen SDM, yaitu pemutusan hubungan kerja, saat Anda pensiun, di ASN itu sudah dimanage dengan baik, ya. Ada uang pensiun. Nah, ini salah satu yang sangat berebut di orang-orang ingin menjadi PNS ketimbang jadi buruh pabrik, jadi kerja di perusahaan sekalipun itu Astra, misalkan Anda senang di ASN, berebut kan, gitu ya. Karena tadi ada ini kompensasi, ya, termasuk apa itu TPP dan lain sebagainya. Belum lagi nanti dilihat dari jenis pekerjaannya yang katanya tidak selalu target seperti di perbankan dan yang lainnya yang agak rumit dan susah nyari konsumen, nyari pelanggan. Ini mah kan tinggal melayani masyarakat dengan baik saja gitu kan. Seperti itu, gajinya sudah ada. Bahkan gaji ke-13, nggak tahu bulan ke-13 bulan apa. Setahu saya bulan itu sampai Desember kan, ini ada gaji ke-13 bulan apa tuh. Kemudian gaji ke-14. Kadang-kadang ada juga gaji ke-15. Nah, itu gaji apa? Ini juga finansi atau kompensasi seperti ini yang tadi ini faktor penarik bagi calon pegawai ya, calon karyawan pada instansi yang bersangkutan. Termasuk juga di Astra itu, kemudian di PT Microsoft, kemudian itu Bill Gates itu kan punya Microsoft, kemudian di PT Global atau Colgate Global Indonesia, PT Agate, kemudian Gojek juga itu kan. Nah, kenapa mereka mau sampai di sana? Karena pasti ada penariknya, ada unsur yang mengakibatkan dia mau di situ. Salah satunya kompensasi, ya. Gitu. Ya tentu kompensasi juga dibanding-banding ya. Sebenarnya mungkin di Gojek juga tidak terlalu besar, tapi daripada tidak ada kerjaan sudah dibandingkan daripada di rumah kompensasinya atau jadi ojek pangkalan yang mungkin kompensasinya belum tentu dan belum jelas juga ya mungkin dengan aplikasi kan dia nggak punya pemasaran bagus, kemudian manajemen Gojek mengatur dan kita bisa dapat, nah ini juga bisa menjadi pilihan. Gitu. Tentu saja kalau mau dibanding-bandingin mungkin juga belum tentu, tapi hari ini mungkin bagi teman-teman yang ada di Gojek itu masih lebih baik karena kalau jadi ojek pangkalan atau sama sekali nggak ada kerjaan itu lebih ini lagi ya, lebih susah lagi gitu. Mungkin menurut Anda ngapain capek-capek jadi Gojek, udah gajinya kecil, panas-panasan gitu kan. Bagi Anda yang memang hari ini punya pekerjaan lebih gitu, dan Gojek pun hari ini mungkin cita-citanya seperti yang ada Anda di tempat instansi Anda hari ini, tapi mungkin ya nasib beliau ada di situ gitu ya, seperti itu. Nah, dengan demikian kompensasi ini mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi perusahaan. Di kampus juga sama ya. Di kami Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang ada Fakultas Ekonomi Bisnis ya, mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Kalau kemarin masih STIE 11 April Sumedang ya, sekarang sudah Fakultas Bisnis karena kita sudah migrasi ke Universitas 11 April ya, sehingga bisa dipastikan ijazah Anda nanti ini sudah universitas, bukan lagi sekolah tinggi, dan ditandatangani bukan sama ketua tapi sama rektor ya, karena
struktur universitas dengan struktur sekolah tinggi itu berbeda ya. Nah, jika kami di universitas atau di fakultas tidak ada kompensasi juga ngapain? Apalagi cek sarana meureunna dosen teh menang sekolah lalu biaya tinggi gitu ya. Kemudian juga dengan waktu yang tidak lumayan lama mengorbankan, belum lagi sekarang ada kebutuhan keluarga. Ngapain bau kalau tidak ada kompensasinya kan begitu. Jadi kalau ada orang lamar nyari kerja ya tetap aja tadi tidak bisa di apa di jadi include dengan yang namanya uang, pasti harus ada kompensasinya. Nah, barusan tadi juga di slide terakhir sudah cukup jelas ya dijelaskan. Nah, jadi tujuan kompensasi salah satunya memperoleh karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan keinginan. Gitu. Jadi boleh memilih. Ya, jika kompensasinya tidak jelas, ya kita nggak bisa memilih. Cadel lah, sebut saja cadel. Baik di lamun salah di punishment oge manehanana ya ngapain saya juga disalahin juga emang saya gajinya kecil gitu ya bisa ngomong seperti itu kan ya kemudian juga mereka juga sebelum melakukan punishment berpikir dua kali mungkin nyari lagi juga kan akan mencari lagi pekerjaan lain di belakang kita gitu ya diam-diam kan ngelamar lagi karena tidak sebanding apa yang mereka miliki kompetensinya kemudian kinerjanya dengan balas jasa yang dia dapat dari perusahaan tersebut. Kemudian juga tujuan kompensasi juga mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Nah, kebayang dosen-dosen yang sudah kuliah S3 di kampus juga saat misalnya gajinya tidak sepadan dengan biaya dia kuliah di S3, dia diam-diam nyari lagi kan. Pada saat sudah dapat dia minta dipindah keluar dan universitas yang bersangkutan tidak bisa mempertahankan memaksa kudu di dia gitu kan. Jadi artinya ya tadi loncatan lah istilahnya kalau kompensasinya tidak sepadan. Dan tidak sepadan itu banyak ukuran ya. Yang pertama ukuran UMR. Yang kedua ukuran dengan ekspektasi Anda dengan kemampuan Anda dan pendidikan Anda gitu. Misalkan sebenarnya sudah UMR, tetapi Anda merasa bahwa dengan kompensasi yang Anda miliki, Anda itu harus dihargai lebih ini, apalagi dengan pendidikan yang tidak sedikit biayanya. Nah itu ya, padahal kalau kita misalkan lihat, misalnya gajinya udah UMR, tapi nah ini juga karena berbeda ya. Gitu. Nah jadi perusahaan juga menentukan apa ini kompensasi itu hanya harus berdasar gitu, tidak hanya UMR saja. Apalagi kalau sudah UMR juga memang tidak layak ya, jauh dari standar. Kemudian kompetensi kita juga di situ luar biasa, tidak dihargai, pendidikan kita tidak dihargai, ya apalagi gitu ya. Ya jangankan pendidikan dan kompetensi kita tidak dihargai, tadi saja standar menurut regional wilayah juga dia tidak mampu. Ya sudah, mana mungkin bisa bertahan tuh karyawan itu, gitu ya. Kita salah banyak cicing di imah gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini beberapa tujuan kompensasi. Kemudian juga menjamin keadilan, karena nanti ada orang yang ahli butuh keahlian, harus dapat diklat, sudah dapat sertifikasi dengan jenjang ujian yang luar biasa sulit dan ketat, kemudian dapat kuliah 8 semester dengan berbagai ujian dan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Nah, ini juga dihargai supaya adil gitu. Sehingga agak berbeda kan. Kalau dari ASN ini keadilan ini sudah teratur ya. Kenapa? Karena misalkan golongan dari S1 bisa penyesuaian ke S3. Padahal kalau kita lihat kerjanya kerja secara skill ininya ya itu capaian yang di bawah ya daripada yang tadi sarjana golongan 3A.
Tapi karena dia konseptor, kemudian dengan pendidikan dia bisa sampai membuatkan strategi dan yang lainnya, ya itu menjadi sebuah keadilan gitu. Ya kalau mau menurut pekerjaan yang sama, mau orang mengetik, lila, ngeprint, didinya namangan saukur mimpin rapat, itu adil di situ bukan harus sama, tetapi keadilan dari jenjang kompetensi yang dia miliki, bidang yang dia miliki, keahlian yang dia miliki, kadang-kadang tidak semua orang memiliki. Nah, ini juga akan menjadi besar biasanya standar penentuan kompensasi. Kemudian pendidikan, karena ada perjuangan baik dari waktu di pendidikan ini ya, biaya, dan pemikiran. Karena secara logikanya harusnya orang yang berpendidikan itu ilmunya lebih gitu ya, ya walaupun tidak selalu demikian, tapi tetap saja ini akan dibedakan untuk memenuhi prinsip keadilan. Kenapa? Karena paling tidak ada biaya, ada waktu yang dikorbankan dan dalam rangka mencari atau memenuhi mendapatkan gelar sarjananya gitu, atau bahkan mungkin magister. Jadi menjamin keadilan. Menghargai perilaku yang diinginkan. Nah, ini juga menghargai perilaku yang diinginkan. Karena akan berbeda kan nanti pada saat orang yang punya kompetensi dengan yang tidak, perlakuannya beda. Dan penempatan posisinya pun akan berbeda, placementnya akan berbeda ya. Jadi tidak hanya ke kompensasi yang nanti mengakibatkan berbeda dari perilaku penghargaan ini, ke penempatan kerja juga akan berbeda ya. Kemudian yang kelima memenuhi peraturan legal ya. Jadi peraturan-peraturan legal tentang kompensasi ini bahwa kita ini legal, ada standar, kemudian edaran gubernur gaji periode 2022 misalkan naik, ini legal kan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompensasi? Jelas ya, barusan juga sudah disampaikan. Penawaran dan permintaan tenaga kerja, nah, gitu ya, faktor yang mempengaruhi kompensasi itu kalau misalnya jumlah permintaan tenaga kerjanya banyak, penawaran SDM-nya sedikit, ya ini pasti gajinya besar nih. Ya, misalkan bidang apa? Misalkan bidang spesifik tertentu ya, misalkan Anda itu butuh IT. Nah, SDM banyak yang nawarin mau ngelamar, tapi yang memenuhi unsur IT-nya sedikit. Artinya yang menawarkan SDM bidang IT sedikit. Sementara Anda meminta banyak. Misalkan yang jago IT itu 10, Anda meminta 100. Nah, yang 10 itu karena baru ada 10, pasti sangat dibutuhkan sekali. Dan pasti berhubungan dengan kompensasinya agak sedikit, agak berbeda ya, digedein, dimanjain gitu ya. Tapi kalau yang nawarinnya ada ratusan, ya, 100 misalkan, ternyata Anda butuh spek atau skill di bidang itu hanya 10, menawarin 100. Wah, orang kan berbondong-bondong tuh mau, dan kita butuh 10 diseleksi. Nah, itu harganya agak sedikit menurun. Bahkan saking menurunnya, ada SDM yang berani mengeluarkan uang untuk supaya bisa bersaing dari yang 10 itu, dari yang 100 untuk terpenuhi 10. Sehingga harga di situ kan menjadi murah, bukannya Anda dapat uang, malah Anda yang bayar kan gitu. Jadi faktor kompensasi tergantung dari demand dan supply SDM ya. Cuma di sini bukan supply demand barang ya, karena ini SDM gitu. Seperti misalkan guru Fakultas Ilmu Keguruan, dia setiap tahun ngeluarin ribuan. Berarti yang nawarin SDM guru itu ribuan. Nah, demand perekrutan untuk guru kan setahun juga paling 300. Berarti yang ribuan tadi berlomba untuk memenuhi yang 300. Nah, kalau di sekolah swasta yang ribuan berebut 300, itu pada pingin kan. Nah, pada akhirnya dia sampai-sampai sanggup mau ngehonor atau sukarelawan tanpa gaji. Nah, gaji di sini kan kompensasi tuh sampai-sampai menurun ya kan. Jadi faktor yang mempengaruhi kompensasi itu tergantung dari demand dan supply dari SDM gitu. Itu bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, ini juga tergantung ya. Ada yang sebenarnya perusahaan itu tahu UMR,
Tapi karena kemampuannya memang, dan Anda pun sebagai SDM merasakan, oh ya dimaklum tidak, lain yang UMR, misalkan Anda itu kerja di HP misalkan, gajinya cuma 1.200.000, loh kok Anda protes? Nah kan UMR Sumedang 3 juta, Anda bayar saya kok. Nah kita juga bisa lihat ya bahwa penjualan dari bos kita, manajemen kita belum sepadan di situ ya, kita pun memaklumi ya, itu saling sadar ya gitu. Tetapi kalau memang perusahaannya itu omsetnya udah besar bahkan miliaran gitu ya, ya pegawainya cuma 2 dan kita memang bekerja ekstra untuk mendapatkan laba tadi gitu ya, terus keterlaluan kalau memang pembayarannya itu belum memenuhi standar, termasuk standar UMR. Kemudian yang mempengaruhi kompensasi serikat buruh, karena di serikat buruh inilah yang eh, menjadi dasar ajuan. Memang ditandatangani dan disahkannya oleh pihak otoritas ya, dalam hal ini gubernur dan bupati, tetapi biasanya serikat buruh juga punya penilaian penghitungan ajuannya, dan biasanya ajuan serikat buruh hitungan ini juga menjadi dasar, salah satu dasar, walaupun bukan satu-satunya ya, artinya kalau satu-satunya apa yang disampaikan serikat buruh disetujui selalu, ya itu juga tidak ya. Jadi pemerintah juga ada dasar indikator lain dalam perhitungan, cuma di sini serikat buruh juga menjadi indikator untuk bahan pertimbangan penentuan kompensasi ya. Dalam hal ini kita menyebutnya UMR atau upah minimum regional, atau ada UMK, upah minimum kabupaten kota ya. Nah, produktivitas kerja karyawan, nah ini juga dipengaruhi. Jadi walaupun tadi udah ada UMR, ada yang lainnya, kalau produktivitas kerja karyawannya tidak baik, datang cuma baca koran, datang cuma leha-leha, ngobrol, ngerokok, nggak ada produktivitasnya, ya tentu saja perusahaan juga tidak membayar seperti yang diharapkan ya, dan perusahaan juga merasa rugi sebetulnya. Nah, makanya bagi beberapa perusahaan model outsourcing itu masih banyak manfaatnya, karena kalau yang tidak baik kinerjanya kan tunggu sampai kontraknya habis ya sudah dilepas saja, tidak diperpanjangnya. Kemudian juga pemerintah tadi ya, kebijakan yang otoritas wilayah ya, atau di pusat presiden, itu kemudian gubernur dan bupati. Biaya hidup. Ya, pemerintah juga menghitungkan tadi, selain indikator dari usulan serikat buruh, juga menghitung tentang biaya hidup di berbagai wilayah kabupaten. Makanya UMR kabupaten kota kenapa berbeda-beda? Karena biaya hidup yang berbeda-beda. Misalkan Bandung, Karawang, Bekasi, dan Sumedang berbeda. Hari ini Karawang yang paling tinggi di Jawa Barat ya, bahkan Bekasi juga kalah yang biasanya paling, karena biaya hidup di Karawang juga gede ya. Jadi kalau UMR-nya 4.800.000 ya, kontraknya aja udah sebulan 1,5 juta. Gitu. Jadi sama-sama saja. Mendingan di Sumedang 3.200.000, biaya kontrakan masih 300-500 gitu kan. Sama-sama juga sebetulnya, cuma gede dinilai. Kalau cuma gede di angka gitu ya. Kalau dinilai fungsi guna ya sama-sama saja. Yang di Karawang tetap susah, yang di Sumedang tetap gitu. Jadi sama saja. Sumedang dengan Majalengka gedean Sumedang ya biaya hidupnya, karena mungkin sudah ke Bandung. Makanya banyak perusahaan mendirikan perusahaan itu di wilayah Majalengka, tapi operasional di Sumedang gitu. Nah, gitu. Jadi membayar para karyawan menggunakan UMR Majalengka. Nah, faktor yang mempengaruhi kompensasi juga berikutnya posisi jabatan. Jelas kan? Anda yang ada di Kasih, di Kabag, Kabid, kemudian kepala dinas, yang ada di middle, lower, sama top manajemen itu berbeda, karena posisi jabatan berbeda. Kalau di kampus ada yang di kaprodi, ada yang dosen biasa, ada yang di pimpinan gitu ya, rektor, warek, kemudian juga biro-biro yang lainnya, ini juga jabatan dengan posisi yang berbeda tentu saja.
kompensasinya berbeda. Bahkan ada tunjangan-tunjangan jabatan yang berbeda. Pendidikan dan pengalaman, oh ini juga ya pendidikan, tapi dibedain S1, S2, SMA, SMP. SMP biasanya pesuruh, gitu kan. Gaji pokoknya misalkan setengah dari UMR, kalau 3.200.000 1.600.000 misalkan. Itu hanya salah satu contoh, bukan berarti harus begitu ya. Kemudian pengalaman karyawan, ya ini juga dipertimbangkan ya dan diperhitungkan karena pengalaman dia lebih lama, kemudian memahami tentang tupoksi kepegawaiannya lebih lama daripada kita, ya wajar lah. Bahkan kita pun banyak menyerap ilmunya dari mereka. Gitu. Padahal kita udah S3 misalkan, itu baru SMA, tapi dia pengalaman, ya bisa saja kan, dia lebih jago di bidang yang sama. Cuma secara pendidikan mungkin saja kita yang ini. Jadi ini mempengaruhi ya terhadap kompensasi. Bahkan ada di situ tunjangan di beberapa perusahaan, tunjangan masa kerja ya. Itu berartinya apa? Berarti di sini kompensasi sudah mulai dihargai berdasarkan lamanya kerja. Kondisi perekonomian nasional ya, ini juga jadi pertimbangan ya. Nah, makanya dari saat PPKM atau COVID kemarin ya, saya rasa tidak ada kenaikan yang signifikan ya 1 tahun ini, padahal biaya kita, tapi mungkin karena beban perusahaan-perusahaan juga di masa COVID susah bukan main, jangankan naikin gaji. Nah ini juga bisa bertahan hidup juga, jadi mungkin pemerintah juga melihat kondisi perekonomian nasional ya. Kemudian jenis dan sifat pekerjaan. Ya, ini tergantung jenis dan sifat pekerjaannya. Lapangan, ada yang di kantor, di ruangan, atau yang lainnya. Kayak di bank itu account officer dengan back office, dengan customer service dan teller mungkin berbeda. Dan kompensasinya mungkin juga yang non finansial itu ya, kayak promosi jabatan itu jarang sekali teller sama kasir itu mendapatkan sebuah kompensasi di situ. Dia hanya kompensasi finansial saja. Sementara untuk promosi sampai ke kepala unit ya, kalau di BRI itu jarang sekali dari CS dan customer. Banyakan dari mantri ya, atau marketing, atau disebut dengan funding officer, atau juga account officer. Banyakan dari situ. Artinya apa? Berarti account officer, funding officer, mantri itu dia punya kompensasi yang berbeda dengan CS dan teller secara finansial, dan dia pun berbeda kompensasi secara non finansial. Artinya tadi dia bisa dipromosikan. Bahkan ada yang dari teller ingin naik prestasi seperti temannya yang di AO, atasannya malah nyuruh begini, silakan Anda sekarang keluar dari teller dan jadi mantri dulu. Karena kenapa ukurannya harus di situ kompensasi promosi? Karena di account officer, di funding officer yang BRI nyebutnya mantri itu berbagai ilmu, baik ilmu keteleran, ilmu customer service, menerangkan produk, itu ada semua di situ info. Bahkan analisis calon kreditor, kemudian juga calon penabung. Kan biasanya customer service memprospek calon penabung yang punya kredit, produk diterangin, beres. Teller hanya nerima uang, baik setoran, kredit maupun simpanan. Nah, di mantri itu seluruh job dari customer service dan teller ada semua, termasuk susahnya mencari nasabah seperti apa. Sehingga saat nanti dia dihargai dengan pekerjaan itu, diberikan balas jasa, kompensasi non finansial yaitu promosi, megang mimpin unit gitu ya, dia pasti bisa megangnya gitu. Tapi kalau dari teller kemudian jadi kepala unit, pada saat ada nasabah ngajuin kredit harus bagaimana, layak tidaknya, kemudian ada permasalahan di kemacetan, dia tidak bisa nangani. Kenapa? Karena pengalaman dia hanya di teller nerima uang. Begitulah itu bentuk penghargaan balas jasa, baik yang finansial langsung maupun non atau yang langsung direct ataupun tidak langsung indirect. Yang tidak langsung tadi kan itu dalam jangka panjang dia sebetulnya lagi berprospek untuk bisa dipromosi. Sementara yang di teller itu yang
tidak langsung nanti ke depannya itu susah, sulit gitu ya, seperti itu. Itu hanya salah satu contoh ya. Dan tentu saja banyak lagi kompensasi-kompensasi yang lainnya. Saya kira untuk yang berikutnya kita bisa sampaikan untuk minggu depan untuk online ini ya 40-60 menit juga udah lumayan ya mahasiswa-mahasiswi apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang kurang jaringannya baik ini juga agak sedikit kesulitan sehingga kalau terlalu lama dan yang saya khawatirkan adalah kepemilikan kuota dengan kapasitas uang di masa PPKM ini orang tuanya banyak yang resign pendapatannya kurang menurun sehingga untuk beli kuota juga susah. Belum lagi ada mata kuliah lain setelah ini yang harus efisiensi dengan kuota sehingga durasinya memang tidak seperti konvensional face to face saat dulu ya. Jadi kalau satu SKS itu 50 menit, nah mungkin di online ini hanya 30 menit sehingga kalau 3 SKS biasanya 150 menit atau sekitaran 2 jam lebih ya, 2 jam setengah. Nah, tapi di sini cukup 1 jam setengah ya, atau 90 menit ya, atau 1 jam setengah gitu. Karena tadi durasi kuota, apalagi yang di wilayah-wilayah tertentu ya. Nah, belum lagi yang saya pikirkan kan anak kuliah online itu bukan hanya mata kuliah ini. Setelah ini mungkin ada tetap kalau saya sudah berhenti setelah ini beres. Kalau Anda kan masih hidupin lagi karena ada mata kuliah dosen yang lain. Jadi saya kira untuk kesempatan hari ini saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang dipahami silahkan Anda boleh berdiskusi di WA Group maupun di Google Classroom. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.